Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra. Di video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Sistem Keuangan Syariah. Ada 7 materi yang akan coba saya bahas. Langsung saja, yang pertama adalah konsep memelihara harta kekayaan menurut syariah. Nah, di dalam Islam itu menganjurkan manusia itu sudah sepatutnya bekerja atau berniaga atau berdagang, dan menghindari kegiatan untuk meminta-minta di dalam mencari harta kekayaan. Nah, kita sebagai manusia tentu memerlukan harta kekayaan sebagai suatu alat untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita juga harus memenuhi perintah Allah seperti infak, zakat, dan lainnya. Nah, di dalam memelihara harta kekayaan ini bertujuan agar harta yang kita miliki, yang sudah kita dapatkan itu bisa kita gunakan sesuai dengan syariah. Sehingga harta yang kita miliki itu halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan, yaitu Allah. Nah, lalu bagaimana sih cara memperoleh dan menggunakan harta yang sesuai dengan syariah? Di dalam memperoleh harta yang diberikan oleh Allah, itu secara umumnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, harta itu diperoleh secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik siapapun itu contohnya menggarap tanah mati atau yang belum dimiliki oleh orang lain, yaitu bisa kita sebut biasanya berkebun. Lalu yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Nah, di dalam menggunakan harta yang kita miliki, kita telah sudah diberikan petunjuk oleh Allah bahwa harta itu boleh untuk kita gunakan eh, hanya untuk kepentingan dan kebutuhan hidup kita sendiri, lalu boleh juga digunakan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, ya seperti sudah saya sebutkan tadi, eh, memberikan zakat, bersedekah, dan lainnya. Lalu harta kekayaan kita ini juga boleh kita gunakan untuk kepentingan sosial atau membantu sesama umat manusia. Kemudian, bagaimana akad yang sah di dalam transaksi? Di dalam transaksi syariah itu ada beberapa akad yang dibedakan menjadi 3 bentuk yang sah, yaitu yang pertama ada akad tabaru. Akad tabaru ini adalah meminjam uang, itu dibagi menjadi qard, ran, dan ihwala. Lalu meminjam jasa, dan bisa juga jika kita memberikan sesuatu. Lalu yang kedua ada akad tiroja, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, yaitu kontrak ketidakpastian. Ini dibagi menjadi mudharabah dan musyarakah. Lalu kontrak kepastian alam dibagi menjadi murabahah, saham, istisna, dan ijorah. Lalu di dalam syariah itu terdapat juga transaksi yang dilarang secara mutlak menurut syariat Islam. Nah, ada banyak sebenarnya transaksi yang dilarang dalam Islam. Contohnya ada riba. Riba tentu kita dilarang. Lalu gharar, lalu penipuan, perjudian, menerima uang sogokan atau suap, dan memonopoli keuangan atau memonopoli suatu transaksi. Lalu di sini saya sampaikan juga tentang riba, yang mana kita tahu riba ini diharamkan dalam agama Islam. Riba ini adalah kegiatan yang mengambil nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli barang ataupun pinjam meminjam uang dari penjual terhadap pembeli atau dari eh, pemilik dana kepada si peminjam. Atau dalam bahasa ekonomi itu kita sebut dengan si yang memiliki hutang dan pemberi piutang. Baik diketahui,
ataupun tidak diketahui oleh pihak yang kedua. Nah, jenis riba itu dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada riba piutang. Nah, dalam riba hutang piutang ini ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Lalu ada riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya. Lalu yang kedua ada riba jual beli. Bagaimana riba jual beli? Riba jual beli ini eh, ketika kita membeli suatu barang, umpamakan ketika kita membeli suatu kendaraan yang sering umum terjadi, eh, harga yang sudah disepakati di awal itu seumpamanya adalah 1 juta rupiah. Namun eh, dibeli dengan cara dicicil dengan bunga. Bunga inilah yang disebut dengan riba. Nah, dari bunga ini tadi, kita sebagai pembeli itu membayarkan setiap bulannya. Seumpamanya kita bayarkan selama 10 bulan dari 1 juta, seharusnya kita membayar sesuai pokok itu adalah 100 ribu. Tapi kita membayar sebanyak 120 ribu per bulannya. Itu 20 ribu disebut dengan bunga. Bunga inilah yang disebut dengan riba. Lalu riba ini membawa juga pengaruh kepada kehidupan manusia. Riba ini adalah transaksi yang tidak adil dan bisa menyebabkan si peminjam itu menjadi jatuh miskin. Lalu riba akan menyebabkan putusnya hubungan baik antar masyarakat di dalam bidang pinjam-minjam. Seolah-olah di satu pihak itu ada yang merasa kapok dan tidak ingin lagi melakukan transaksi, maka ia tidak menyukai orang itu tadi. Lalu bagaimana prinsip sistem keuangan syariah? Prinsip keuangan syariah di dalam Islam itu diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, prinsip keuangan syariah itu mengatur teras, mengatur keras tentang pelarangan riba. Lalu, prinsipnya adalah pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang besarannya, tergantung dari hasil yang akan diperoleh. Lalu menganggap uang sebagai modal potensial. Lalu larangan untuk melakukan spekulatif dan aktivitas usaha itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang terakhir, instrumen keuangan. Di dalam syariah itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada akad investasi, yaitu akad dengan bentuk kontrak ketidakpastian. Kelompok akad ini dibagi menjadi mudharabah, musyarakah, sukuk, saham syariah. Lalu yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak ketidakpastian. Contohnya, murabahah, saham, dan ijarah. Lalu yang terakhir ada akad lainnya, contohnya seperti Qardul Hasan, Al-Wakalah, dan Kafalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.